Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La yatakallamuna illa bil hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk tetap ngaji meskipun online dalam rutinitas kita setiap sore menjelang berbuka, yakni kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi. Untuk itu marilah kita baca suratul Fatihah sebagai permulaan dan pembukaan. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ilahatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ta'ala ajma'in wa li arhai abaihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa sallallahu alaihi wasallam. Susana ila mu'allif hadal kitab Syekh Abu Zakaria Yahya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa yambaghi lan sayukja apa Allah yaksuda yen ta ora nejo sapa man bihi kelawan ta'allum, bihi kelawan qiraah, bihi kelawan ta'lim, bihi kelawan Quran saged tawassulan ing yen ta gawe tumeka ila ghordin maring tujuan min aghradid dunya saking pira-pira tujuan dunya. Bayane min malin saking bondo, auriyasatin utawa pangkat, au jahatin utawa kehormatan, au irtifa'in utawa luhur ala aqranihi ing atase pira-pira kancane man, au sanain utawa pengalem inda nasi ing dalem mungguhe menungso, au sarfin au sarfi wujuhin nasi utawa mengoake pira-pira wajah menungso ilaihi maring man, au nahwi dzalika utawa liyane mengkono-mengkono kang disebut wau. Nah, pemirsa, kali ini masih bab 4 yang membahas tentang etika seorang guru Al-Qur'an dan murid Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa seyogyanya baik murid maupun guru itu tidak bertujuan dengan mereka belajar Al-Qur'an, dengan mereka mengajar Al-Qur'an itu tawassulan untuk mencapai atau merengkuh ila ghordin min aqradid dunya, pada satu tujuan dunia, keinginan dunia. Apa dunia itu apa? Bisa min malin, harta, uang, au riyasatin atau pangkat, au wajahatin atau kehormatan, au irtifa'in ala aqranihi atau merasa lebih tinggi daripada koleganya, teman-teman setingkatannya, au sanain utawa pujian atau pujian indan nasi dari manusia, au sarfi wujuhin nasi ilaihi atau apa? Ingin menjadi pusat perhatian, au nahwi dzalik. Nah,
Jadi seorang guru atau seorang yang belajar Al-Quran atau yang sedang menghafalkan Al-Quran itu seyogyanya, seharusnya niatnya itu, tujuannya itu hanya untuk Allah. Jangan sampai kita bertujuan untuk mencari kenikmatan dunia atau keuntungan dunia yang kita peroleh dari mengajar Al-Quran atau belajar Al-Quran. Jadi niat awalnya jangan sampai kita itu untuk mencari dunia. Bisa mencari uang atau mencari harta agar supaya mendapatkan harta yang banyak. Kemudian agar pangkatnya naik. Kemudian kehormatan dihormati orang. Kemudian merasa lebih tinggi, merasa lebih pintar, merasa lebih alim daripada orang yang sebayanya atau setingkatnya. Au tsana'in indanas, atau pujian dari manusia, atau menjadi pusat perhatian, atau yang lain. Nah, itu jangan sampai menjadi tujuan utama. Karena bagaimanapun kita, harusnya tujuan kita belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajar Al-Quran itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika kita sudah selesai mengajar, belajar, menghatafkan 30 juz, kita mendapat pujian, itu berkah. Jadi bukan tujuan. Tujuannya hanya satu, yakni Allah. Nah, beda lagi ketika kita setelah menghafalkan kemudian mendapatkan limpahan keberkahan dari Al-Quran, itu tidak mengapa. Karena itu bukan tujuan. Nah, yang harus digarisbawahi itu jangan sampai kita melakukan hal tersebut untuk mencari dunia. Tujuan utamanya dunia. Apabila nanti ketika dunia ikut kita, maksudnya ketika kita sudah beramal karena Allah, kemudian dunianya menghampiri kita sendiri, ya itu tidak masalah. Nah, itu. Jadi guru-guru Al-Quran, para pengajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran itu tidak dilarang kaya, tidak dilarang berpangkat, tidak dilarang untuk mulia. Nah, tapi semua itu, pangkat, harta, dan kemuliaan itu bukanlah tujuan utama dari dia beramal. Namun ketika dia mendapatkan semua itu keberkahan dari Al-Quran. Itu tidak mengapa. Kemudian wala yasinu lan ora ngotori sapa al-mukri'u wong kang macaake Quran, berarti guru Al-Quran, ikra'ahu ing mulangi al-mukri' bitomain kelawan tomak fi rifkin ing dalam welas yahsulu kang hasil lahu keduwe mukri mimba diman saking setengah wong yakra'u kang ngaji sapa man alaihi ing atase mukri. Sawaun padha uga ana apa arifku las iku malan bondo au khidmatan utawa laden wa in qalla utawa senajan to titik. Walau kana lan senajan to ana apa niku jenenge si Rifkin iku ala suratil hadiyati ing atase bentuk hadiah. Allati kang laula qiraatahu kang lamun ora ana utawi qiraae mukri alaihi ing atase qori ing atase man lama ahdahu mongko yekti ora aweh sapa al-qori ha ing hadiah ilahi maring mukri. Nah, jadi yang selanjutnya Imam Nawawi menjelaskan bahwa wala yashinu al-mukri'u, jangan sampai guru Al-Qur'an itu mengotori mengotori niatnya, mengotori ketika ia mengajar Al-Qur'an itu disusupi dengan perasaan-perasaan tomak. Tomak itu mengharapkan balasan, mengharapkan sesuatu. Fi rifkin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alaihi. Jadi mendapatkan timbal balik dari orang-orang atau dari santri-santri, dari murid-murid yang mengaji dengan dia. Jangan sampai ada perasaan tomak, mengharapkan.
Sawaun kana arifku malan au khidmatan wa in qalla. Baik apa? Baik berupa uang, berupa harta, atau khidmatan, atau berupa pelayanan. Wa in qalla, meskipun sedikit. Nah, meskipun sedikit. Nah, tidak boleh, jangan. Seharusnya para guru Al-Quran itu jangan sampai memiliki perasaan tomak mendapatkan balasan dari santri-santrinya, baik berupa uang, harta, atau pelayanan. Nah, guru itu jangan sampai seperti itu. Nah, yang seperti itu harusnya seorang murid. Seorang murid itu ketika ia sudah mendapatkan ilmu, sudah selayaknya ia memberikan apresiasi kepada gurunya, atau memberikan sedikit pelayanan kepada gurunya. Tapi seorang guru jangan sampai mengharapkan hal tersebut, apalagi mengharuskan muridnya menjadi pelayannya, jangan. Tapi ketika etika seorang murid kepada guru, boleh ketika dia mau memberikan apresiasi kepada gurunya, atau mau memberikan khidmah, pelayanan kepada gurunya. Walau kana ala suratil hadiyah allati laula qira'atahu alaihi lama ahdahu ilahi. Nah, seorang guru juga tidak boleh mengharapkan hadiah. Yes, bentuknya apapun. Meskipun santrinya atau muridnya itu bisa membaca Al-Quran karena dia. Nah, yang karena diajarnya diulang. Nah, seorang murid itu karena diulang oleh gurunya, kemudian dia memberikan hadiah. Nah, itu. Nah, hadiah itu jangan sampai diharapkan dari seorang guru, jangan sampai mengharapkan hadiah tersebut. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang harus memberikan apresiasi seperti yang saya bilang tadi, seorang murid kepada guru. Nah, jadi ketika guru menuntut kepada murid untuk mendapatkan hadiah, itu tidak boleh. Berharap saja tidak boleh, apalagi menuntut. Qala Allah, qala ngendika sinten Allah taala halim haruhul sapa Allah. Man utawa sapene wong iku kana ana sapa man iku yuri tu ngarepake sapa man harta dunya ing keuntungan dunya nuktihi mongko bakal aweh sapa ingsun ing man minha saking dunya wa ma lahu lan ora ana iku lahu kedue man fil akhirati ing dalam akhirat min nasibin utawi bagian. Nah, Asy-Syura ayat 20. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang tujuan utamanya itu mendapatkan keuntungan dunia, maka Allah akan memberinya di dunia. Tapi nanti ketika di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Wa qala ta'ala, dan ngendika sapa Allah taala, mangka naman utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yuridu ngarepake sapa man al-ajilata ing ganjaran kang cepet, yakni dunya, ajalnahu mongko nyepetake sapa ingsun lahu ketuwe man fiha ing dalem ajilah ma ing perkara nasyau kang karep sapa ingsun liman ketuwe wong nuri tukang ngarepake sapa ingsun. Nah, jadi barang siapa yang ingin mendapatkan balasan yang secepatnya, yakni berarti balasan yang ada di dunia, maka Allah akan memberikannya di dunia. Nah, itu. Tapi hati-hati, ketika itu diberikan di dunia, maka bisa jadi di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian wa an Abi Hurairah lan diriwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Abu Hurairah, kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhe Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku ta'allama bibinau. Kalau ulama salaf, ulama dulu, kiai-kiai itu memaknainya ta'allama itu bibinau. Mungkin orang sekarang nggak paham bibinau itu apa. Berarti belajar. Man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa man ilman ing ilmu mimma kang setengah saking barang yubtago kang den suprih apa bihima. Yubtago kang disupri bihi kelawan ma apa wajhullahi krana Allah lillahi ta'ala la ya ta'allamuhu kang ora belajar sapa man hu ing napa niku ilman illa liyusiba angin kejaba supaya merkoleh, supaya ngenani
sapa man bihi kelawan ilm wardon ing tujuan min agradid dunya saking pira-pira tujuan dunya. Lam yajid mongko ora bakal nemu sapa man arfal jannati ing wangine surga yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud bi isnadin kelawan isnad sahihin kang sahih. Wa mithluhu lan utawi padane hadis ahadisu utawi pira-pira iku pira-pira hadis katsiratun kang akeh. Nah, jadi dijelaskan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa yang belajar ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang ilmu itu seharusnya yang ilmu itu dicari untuk mendapatkan ridho Allah. Berarti ilmunya ilmu Islam seperti fikih, Al-Quran atau yang lain. Ilmu-ilmu yang mengantarkan kita pada pemahaman tentang Allah atau Islam secara garis umum. Kemudian la yata'allumuhu illa liyusiba bihi ghardun min aghradid dunya. Nah, namun orang tersebut belajar ilmu itu tidak karena Allah, melainkan dia belajarnya untuk mencari tujuan-tujuan dunia. Padahal ilmu itu harusnya mengantarkan ia kepada Allah. Tapi dia belajar ilmu itu bukan karena Allah. Belajar ilmu itu karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Nah, maka orang-orang yang seperti ini, kata Kanjeng Nabi, lam yajid alfar jannah yaumal qiyamah, tidak akan mendapatkan, tidak akan mencium bau surga ketika di hari kiamat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, jadi ilmu-ilmu yang memang dikhususkan untuk kita menuju ke Allah, ya gambarannya ilmu-ilmu Islam, ya seperti tafsir, fikih, tajwid, Al-Quran dan yang lain-lainnya, yang memang dikarenakan itu dikhususkan untuk kita menuju kepada Allah, namun kita membelokkannya untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka orang itu tidak akan mendapatkan surga. Mencium bau surga saja tidak, apalagi mendapatkan surga. Kenapa? Karena tujuannya bukan karena Allah, karena dunia. Bisa jadi kenapa dia tidak mendapatkan surga, tidak bisa mencium bau surga, karena bisa jadi apa yang dicapainya itu, apa yang diinginkannya sudah Allah berikan di dunia. Jadi ketika di akhirat dia tidak mendapatkan apa. Bisa jadi orang tersebut sukses di dunia, kaya, berpangkat, namun ketika di akhirat dia tidak mendapatkan apa. Karena tujuan utamanya bukan Allah, melainkan dunia-dunia yang sudah ia canangkan dari awal. Itu. Satu lagi, wa an Anasin, dan riwayatake saking Anas, wa Hudzaifah dan Hudzaifah, wa Ka'ab lan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sak temene Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, man utawi sapane wong iku talaba nuprih sapa man al ilma ing ilmu, liyumariya supaya berdebat bihi kelawan ilm as-sufaha ing pira-pira wong bodho, au yukatsira utawa ngalahake sapa man bihi kelawan ilm al ulama ing pira-pira wong alim, au yasrifa utawa ngengokake sapa man bihi kelawan ilm wujuhan nas ing pira-pira wajahe menungsa ilahi maring man, falyatabawa mongko becik siap-siapno nyiapno sapa man maq'adahu ing tempat lungguhe man minan nari saking neraka. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi min riwayati Ka'ab bin Malik, wa qala lan ngendika sapa At-Tirmidzi adkhalahu nglebokake sapa Allah ing man annara ing manungsa. Nah, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang mencari ilmu apa saja di sini berarti?
khususnya ilmu agama ya. Barang siapa yang mencari ilmu liyumariya bisufaha, tujuannya itu untuk mendebat, untuk mengolok-olok, untuk menghina orang-orang bodoh, orang-orang yang di bawahnya. Jadi dia belajar hanya untuk menyalah-nyalahkan, membodoh-bodohkan orang lain. Kemudian au yukatsiru bil ulama, atau untuk mengalahkan ulama. Jadi bisa mengalahkan pamor ulama, menurunkan derajat ulama supaya ulama tersebut terlihat tidak lebih pintar darinya. Jadi untuk merendahkan ulama lain. Au yasrifa bihi wujuhan nas, atau ingin menjadi pusat perhatian manusia. Falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah, bookinglah. Gampangannya apa? Bahasa kerennya itu, maka bookinglah tempat duduk di neraka. Di neraka. Nah, itu. Ini sudah kayak mau pesan tiket bioskop itu. Jadi mau pesan tiket neraka, suruh beli tiket dulu biar dapat tempat duduk. Nah, itu. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini yang mencari ilmu tujuannya tidak untuk memintarkan umat, mencerdaskan umat, tidak untuk membantu agama, membantu para ulama, membantu para kiai berdakwah, namun tujuannya untuk merendahkan orang lain, mengalahkan orang lain, mendebat orang lain, menyalahkan orang lain, dan menjadi pusat perhatian orang, maka siap-siaplah berada di neraka. Sudah disiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, semoga kita, para pelajar Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, para guru-guru Al-Quran, dijauhkan dari niat-niat seperti itu. Semoga kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang beramal hanya karena Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.